Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis strategi PT Shopee Indonesia. Kami beranggotakan Miliana Febrianti, Astrid Dwi Cahyani, Fajar Maulana, dan Francisca Damayanti. Berikut saya sampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Perusahaan Shopee. Shopee hadir di Indonesia pada tahun 2015 lalu, setelah peluncuran di beberapa negara Asia Tenggara sebelumnya, khususnya di Singapura. Shopee memang didirikan pada tahun 2015 lalu di Singapura. Setelah itu, barulah berekspansi ke berbagai negara lainnya. Dengan umur yang masih demikian muda dan sudah mencapai kesuksesan seperti sekarang ini di Indonesia, tentu banyak hal yang bisa kita pelajari dari organisasi Shopee. Awalnya, Shopee memiliki konsep bisnis C2C, customer to customer. Seiring perkembangan waktu dan pengguna, Shopee beralih menjadi hibrid, C2C dan juga B2C, business to customer. Dengan hadirnya Shopee Mall, maka Shopee sudah tidak murni lagi menjadi bisnis C2C. Berikut visi Shopee, yaitu menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. Dan misi Shopee ialah mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Tujuan dari Shopee yaitu kami percaya pada kekuatan transformatif teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas. Selanjutnya sasaran, yaitu segmentasi Shopee tidak hanya untuk kaum wanita saja, tetapi memang kebanyakan wanita lebih inklusif dalam berbelanja online. Dan Shopee juga berusaha menggait pria melalui program Shopee Mensel. Selanjutnya mengenai strategi, yaitu yang pertama memanfaatkan hal yang sedang viral. Shopee seringkali menyuguhkan iklan-iklan yang temanya sesuai dengan hal yang sedang tenar. Contohnya seperti campaign Shopee yang menggunakan lagu Baby Shark dengan mengganti lirik lagu dengan tagline Shopee. Otomatis banyak orang akan cepat hafal dan kenal dengan Shopee. Ada lagi campaign Shopee yang tidak kalah tenar, yaitu istilah Sobat Ambyar yang dipopulerkan oleh almarhum Didi Kempot hingga beliau menjadi brand ambassador. Sekarang ini Shopee sedang membuat istilah goyang Shopee dengan kampanye lewat sosial media. Dijamin konsumen akan mencoba fitur tersebut untuk mengumpulkan koin. Anda bisa mencoba untuk mengetahui hal yang sedang viral saat ini, lalu manfaatkan untuk menjadi strategi marketing yang menarik. Selanjutnya punya target pasar yang oke. Shopee paham bahwa Indonesia kaum wanita mendominasi jumlah kegiatan berbelanja, khususnya e-commerce. So, itulah yang menjadi segmen targeting atau positioning Shopee. Alhasil, Shopee mengunggulkan produk-produk yang sering dicari wanita seperti fashion or skincare. Mengetahui target pasar untuk bisnis yang dijalankan itu penting. Pastinya Anda tidak ingin salah target ketika memasarkannya. Cara jitunya, tentukan dahulu target konsumen untuk produk Anda, lalu siarkan produk dengan ciri khas mereka. Misalnya, jika targetnya adalah anak muda, maka lebih baik jika menggunakan wording yang casual. Berikutnya adanya diskon dan gratis ongkir. Tidak asing lagi dengan istilah gratis ongkir. Shopee menjadi salah satu e-commerce yang sering menggunakan fitur tersebut sebagai strateginya. Kenapa perlu ada promo seperti itu? Ketika konsumen melihat nominal untuk produk yang diinginkannya, hal apa yang pertama dilihat? Potongan harga. Jika tertera potongan harga atau bahkan gratis ongkir, sudah pasti konsumen dengan cepat untuk membeli produk itu. Hal itu pun menguntungkan di sisi konsumen ketika merasa ingin membeli banyak produk.
tidak hanya konsumen, pebisnis contohnya Shopee pun bisa untung sebab lebih besar kemungkinan produk cepat laris. Berikutnya, akui pasang harga termurah dibanding yang lain. Tagline viral Shopee yaitu garansi harga termurah, uang kembali 2 kali lipat, menjadi sesuatu yang sudah melekat dengan pengguna e-commerce. Shopee terbilang berani untuk memasang iklan terkait harga termurah, sebab belum tentu e-commerce lain mengambil risiko serupa. Lalu apakah berhasil? Dengan tagline tersebut, jelas ketika konsumen melihat iklan itu, mungkin sedikit orang akan berpikir 2 kali untuk cek Shopee. Jika mereka berhasil membuktikan bahwa e-commerce lain memasang nominal produk yang lebih murah, Shopee memberikan jaminan uang konsumen kembali 2 kali lipat dari harga normal. Untuk memperlancar bisnis, Anda bisa mengacu pada strategi marketing ini. Usahakan Anda mencari tahu perbandingan harga produk yang Anda ingin jual dengan kompetitor, sehingga bisa dicoba untuk memasarkan harga termurah dari yang lain. Jangan lupa, advertising yang unik. Berikutnya, buka Shopee tinggal lewat HP. Salah satu hal yang membuat Shopee trending lagi-lagi karena segmentasi targetingnya yang cukup efektif. Selain paham akan target pasar, Shopee turut memperhatikan platform yang digunakan masyarakat untuk akses e-commerce, yaitu ponsel alias smartphone. Indonesia memiliki penduduk yang kebanyakan menggunakan ponsel dibanding pengguna gadget lain seperti laptop atau tab. Maka dari itu, Shopee pertama rilis pun sebagai aplikasi yang mudah diunduh lewat smartphone. Sasaran media yang tepat ini membuat Shopee menyandang gelar pelopor aktivitas belanja dengan media ponsel atau smartphone. Berikutnya mengenai analisis value chain. Yang pertama, inbound logistik. Shopee selalu mengontrol dan mengawasi perkembangannya melalui data statistik yang mereka punya dengan memantau progresnya. Kedua, operation, yaitu melakukan pelayanan kepada pengguna Shopee melalui customer service. Ketiga, outbound logistik, yaitu Shopee bisa diakses menggunakan PC, Android, dan iOS. Keempat, marketing dan sales. Beriklan di media elektronik maupun cetak dengan mengajak public figure yang sedang naik daun sebagai brand ambassador-nya. Yang kelima, service, yaitu layanan pembayaran yang mudah melalui kerjasama dengan berbagai bank. Pengiriman barang yang baik melalui kerjasama dengan berbagai jasa pengiriman barang sehingga dapat menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Yang keenam, support proses, yaitu produsement di Shopee berasal dari investor-investor yang telah menginvestasikan dananya ke Shopee, seperti SoftBank dan sebagainya. Yang ketujuh, human resource management, yaitu untuk meningkatkan loyalitas karyawan dan pengguna Shopee mengadakan event-event setiap bulannya. Yang delapan, teknologi development, yaitu Shopee selalu melakukan update fitur yang membantu memudahkan pengguna demi memenuhi kebutuhan penggunanya. Dan yang terakhir, infrastruktur. Shopee merupakan bisnis online, maka infrastruktur berupa perangkat komputer dan internet yang mendukung bisnis. Berikutnya, analisis of competitive force. Yang pertama, ancaman produk pengganti. Agar mampu bersaing dengan aplikasi lain, Shopee mengeluarkan inovasi baru berupa Shopee Pay Later atau SpayLater, yaitu produk pinjaman atau cicilan yang tersedia dalam e-commerce Shopee. Situs help Shopee.co.id menyebutkan Shopee Pay Later merupakan bentuk pinjaman resmi yang disediakan oleh Shopee dan diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua, mengenai ancaman meningkatnya tawar-menawar pembeli, yaitu Shopee melakukan berbagai macam hal baru guna meningkatkan tawar-menawar. Salah satunya yaitu Shopee tidak pelit dalam memberikan promo kepada pembeli. Banyak promo yang disediakan mulai dari cashback, diskon, hingga gratis ongkir. Promo tersebut sampai saat ini masih tersedia dan bisa digunakan oleh penggunanya. Namun yang paling menarik yaitu soal promo gratis ongkir. Anggapan bahwa belanja online mahal karena terdapat biaya pengiriman tidak berlaku di Shopee.
pembelian bisa mendapat gratis ongkir mulai dari 15.000 hingga 50.000. Untuk menggunakan promo ini, pembeli harus melakukan transaksi sesuai dengan ketentuannya. Yang ketiga, ancaman pemain baru. Melihat persaingan antara e-commerce yang saat ini sedang meningkat dan bahkan muncul berbagai e-commerce lainnya dengan nama besar Shopee, mereka mampu menjadikan mereka sebagai salah satu e-commerce yang paling banyak dikunjungi oleh para konsumennya. Shopee juga memiliki aplikasi yang berada di setiap negara, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Taiwan, dan Filipina. Ini yang menjadikan pembeda Shopee dengan e-commerce lainnya, yang biasanya hanya mempunyai konsep one app, satu aplikasi, yang dapat digunakan di berbagai negara yang berbeda. Berikutnya, ancaman tawar-menawar pemasok. Perusahaan Shopee yang bergantung pada bahan atau produk dari usaha yang ingin melakukan transaksi jual beli, pemasok memiliki posisi tawar-menawar yang berbeda-beda. Apabila Shopee dapat memperoleh pasokan bahan baku atau produk dari berbagai pemasok, maka kedudukan perusahaan relatif lebih kuat daripada pemasok, sehingga pemasok tidak akan memberikan ancaman yang berarti bagi perusahaan. Kekuatan tawar-menawar pemasok untuk perusahaan Shopee bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan, karena di Shopee menyediakan berbagai produk kebutuhan atau keinginan SDM. Produk yang dipasarkan memiliki banyak produk pengganti dengan harga yang bervariasi. Dan yang terakhir yaitu persaingan antar kompetitor existing. Melihat persaingan e-commerce misalnya Shopee, Tokopedia, Lazada, ketiganya adalah pemain e-commerce yang sudah lama. Namun semakin kesini mereka juga tetap berusaha meningkatkan pasar di berbagai kategori. Shopee menyediakan berbagai penawarannya, seperti mengadakan banyak promo, menyediakan gratis ongkir untuk memikat konsumen dan untuk mempertahankan konsumen. Agar tetap bertahan menggunakan Shopee, Shopee juga sering mengadakan flash sale yang belum pernah dilakukan oleh e-commerce lainnya, seperti membeli barang hanya dengan membayar dengan harga yang sangat murah. Dari harga 100.000 kita bisa mendapatkan sale sampai 60%. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength. 1. Shopee dapat menjadi sumber pendapatan utama seseorang di masa mendatang karena mengingat Shopee sedang merintis kepopulerannya saat ini. 2. Shopee memiliki jaringan penjual atau owner yang sangat tersebar luas di seluruh Indonesia. Ketiga, adanya fitur chat yang dapat digunakan pembeli untuk bertanya ke penjual atau seller yang telah disediakan oleh Shopee. Dan yang keempat, Shopee memiliki kegiatan pembagian kupon undian yang diadakan saat-saat tertentu atau hari-hari tertentu. Selanjutnya, weakness. Hanya bisa menjangkau kota dan masyarakat yang memiliki internet. 2. Adanya oknum penjual yang memasang foto barang yang tidak sesuai dengan keadaan asli barangnya. Yang ketiga, beberapa penjual kurang menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh pembeli. Dan yang keempat, semakin jauh tempat pengiriman barang, maka semakin besar ongkos kirimnya. Berikutnya, opportunities. Ada beberapa brand yang tidak terdapat di suatu tempat, sehingga itu menjadi suatu kesempatan bagi Shopee untuk menjual barang yang ada di kota lain. Kedua, ekspansi bisnis yang sangat global sehingga menjadikan belanja online populer akhir-akhir ini. Yang ketiga, adanya sistem pengiriman paket barang yang saat ini sangat digemari oleh masyarakat. Dan yang keempat, selalu tersedia setiap hari, yaitu 24 jam dan 7 hari. Dan yang terakhir, threat. Yang pertama, adanya hacker atau pembajakan di dunia maya yang dapat merusak sistem dari Shopee. Yang kedua, perusahaan bisa saja dirugikan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, adanya kompetitor yang terus berkembang dengan inovasi-inovasinya. Dan yang terakhir, kurangnya minat pembeli karena adanya ketersediaan barang yang terbatas.
Dan yang terakhir mengenai strategi generik Shopee, yaitu Shopee menerapkan strategi diferensiasi melalui sistem dan fitur-fitur unik yang tidak umum atau belum dimiliki oleh perusahaan lain, seperti garansi Shopee, fitur chat, fitur tawar, sistem follower, fitur hashtag, fitur seller assistant, dan Shopee sudah terintegritas dengan media sosial. Shopee juga memiliki fasilitas untuk mempermudah pelanggan, yaitu seller dan buyer, dalam berjualan dan berbelanja online. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.